Karena orang-orang yang kita undang ke podcast ini hanya orang-orang yang asik. Asik eta. Anu teu asik mah sok asik heula karena diundang. Nah, Pak, kurang dari 2 atau 3 bulan lagi menjelang Porprov, sudah sejauh apa persiapan untuk bertanding di event bergengsi ini, khususnya persiapan Belum hitung kafe. Jadi kurang lebih hampir 1 triliun lah selama 7 hari itu. Kumaha. Perputaran itu luar biasa lah. Ya. luar biasa loh. Porprov ini perputaran ekonominya sangat Idih. ngesan ya. Yo, what's up? Welcome back to Kursi Interaksi by Subang Kreativa bersama saya Still Motherfucking Black dan juga Hey Albi. Mantap sekali. Mantap deh wae, Black. Intro yang sangat mengasihkan ya. Jadi Jadi emang vibes di studio kali ini emang lebih terang dari biasanya, Bi. oh gitu. Betul. Ada apa emang, Black? Pengen tahu? Pengen dong. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya juga pengen tahu, Bi. Tapi Karena- seperti biasa, Black. Kenapa? Kita mah ngobrol itu ditemani oleh kopi. Di Ya. orang unggul biasanya umak teh ngopi. Iya, biasa orang udah kunggul deh nih. Oh, oke. Ngayakeun produk unggul gitu. Pak. Jahat ente. Ya, Oh, ini tuh kopi yang menemani kita dari episode 1. dari episode pertama ya. Iya. Jadi selain kopi, mereka juga punya meals atau main course di tempatnya ya, Bi. Di tempatnya. Sejati Kopi. Jadi kalian bisa datang aja langsung ke Sejati Kopi. Sejati Tempatnya Kopi. ada di Pinggir Kodim. Nah, ya, itu paling gampang. Paling gampang atau paling aman? Paling aman. Hafal kan Pokoknya pinggir alamat. Kodim. Di situ ada Sejati Kopi dengan konsep yang emang agak industrial. 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 Ya, Biasalah. market sekarang lah. Ya, biasa. Produk sekarang kan emang Biasa. industrialan. Seruput lah tuh, seruput di Aceh. Kuma. Mut. Entah, si Albi ngopi mut. Sejati kopi. Nyaman di hati. Aduh itu, Black. Lain gitu tapi nah, ya Sejati Kopi. Gak sejati, gak party. Cenah. Itu yang stage-nya, Bi. ARD-nya? Sekarang. Iya. Jadi, bener. Nggak sejati, nggak party katanya. Tapi nah, kita mah party wah. Party. Party kan? Party. Party teh partisipasi kan bisa Partisipasi, jadi. bisa gitu kan, jadi. Bi. Kumaha Bi keseharian Bi? Ya, kamari nguseup sih, terus nguseup. Nguseup. Enak kesadaran orang nguseup. Alhamdulillah. Ya, menyehatkan iya sih. Nguseup pikiran. Pikirannya. Kecuali ngusupna jeung jelema gering nah model kana dia. Oh, Moal. Tidak menyehatkan gitu. niatkan. Tapi selain nguseup, orang enak mah karena memang trenna di Subang teh lagi mau ada porprov, Black. Jadi orang menyehatkan teh akhirnya orang ada olahraga, Black. Penyambut teh gini. Orang karek apa loh mancing teh asup porprov? Henteu kan? Orang Ente nah nyambut teh nyambung, Bi. maksudnya kan menyehatkan kan tadi nguseup Oh, oge. melongnya. Jadi orangnya enak menyehatkan jasmani oge. Iya sih. Ya turut inilah kita juga harus Turut memeriahkan. turut memeriahkan. Turut. Senang juga ya, Bi. Senang atuh. Saya sebagai rakyat Indonesia, Rakyat Indonesia khususnya. rakyat Indonesia senang karena kita itu akan menyambut hari kemerdekaan. Bener. Benar kan, Bi? Benar. Tapi saya sebagai masyarakat Kota Subang juga senang karena kita akan ikut merayakan atau memeriahkan Memeriahkan. Porprov tahun ini, Bi. Nah. Tepuk tangan dulu dong buat Porprov. Jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah, Bi. Kebayang tuh. Itu teh yang saya dengar. Momen ini tuh langka sekali, Bi. Langka Kita ya? itu bisa jadi atau Kabupaten Subang bisa menjadi tuan rumah itu wah, momentumnya langka sekali, Bi. Itu tuh bisa muter Seberapa tahun sekali. berapa puluh tahun sekali itu, Bi. Oh, Makanya gitu. seharusnya kita ini menangkap setiap peluang, Nangkap momen. menangkap momen. Chasing momen. Mengejar momen. Iklan, ini gratis iklan, ya. Alah, euy. Ya. Ya. Hayang wae Ya. iklan, euy. Ya. Parah, Ya. urang tuh. Sepan. Urang tuh yang ngiklankeun. Sepan. Kan mengejar momen.
Tapi sebenarnya Porprov teh Gimana, Bi? yang sedang akan mengadakannya teh dari bagian mana ya teh Black? Bagian. Sebenarnya biar jelas, Bi. Kumaha Mending kita datangkan langsung langsung narasumbernya di sini gitu. Yang beliau ini tahu selak-beluknya lah. seluk beluk Iya. teh. Tapi selain selak-beluk Porprov teh juga. Seluk. Nah, itu maksudnya. Ganti. Biasa si Black sok rada ieu teh Ganti. nih. Nervous teh grogi. Itu istring. Asena Pak. Istring Pak. Asep Pak anjing. Gedean. Gedean. Nah, kita itu sekarang mendatangkan Bapak Asep Rohman Dimyati SHMH yang biasa dikenal juga dengan sebutan ARD. Kenal tuh? Wow pisan. CS kental, Bi. Karena orang-orang yang kita undang ke podcast ini hanya orang-orang yang asik. Eta. Anu teu asik mah Teu sok asik asik mah. heula karena diundang. Kan diundang. Yang bener. asik. Asik. Atau asik mah Asik heula. enggak? Kok urang lagi ngobrol kayak kieu. Iya. Rem kan. Karena asik, karena diundang teh karena asik, kan. Eta heula Beberapa sih. kali kan kita juga udah pernah ngobrol sama beliau gitu. Oh, Karena oh, bakal bener. ada something nih nanti antara kita dan beliau juga. Kita teh SCH SCH Bi yang pastinya. sama beliau. Sama beliau. Nanti lah. Gitu. Sekarang balik lagi. Balik lagi. Coba. Nah, selain itu beliau aktif di politik dan pernah menjadi ketua umum salah satu parpol di Kabupaten Subang, Bi. Dan juga aktif di beberapa organisasi menjabat sebagai ketua ataupun penasehat. Nah, lain eueuy. ya. Lalawon. Asik tapi lain eueuy. Lain heureuy. Serius oge. Serius teh. oge. Bener. Naon di Black? Saat ini beliau, Bapak ARD ini menjabat sebagai Ketua Umum KONI Subang dari tahun 2019 sampai 2023, Bi. Selain itu, menjabat sebagai Ketua Apindo Kabupaten Subang, Wakil Ketua CSR Subang Jawara, dan menjadi tim percepatan pembangunan daerah TP2D Kabupaten Subang. Dan juga sebagai pemilik firma kantor hukum. Kurang tuh? Kurang. Masih ya. Sok bacakeun Nah, kabeh. cukuplah segitu sekarang. Cukup segitu. Cukupnya. Ah, iya. Padahal panjang kene eta. Panjang kene itu Kalau padahal diunggul lagi bisa owner jam palet 3. kopi itu. Gini masih ada listnya, Nah. Tapi nya udah cukup lah. Daripada ngebahas profil lu ke jam 3. Daripada kan di mana sih Bapak RD-nya yang mana gitu. Kan penonton pasti penasaran, Bi. Bener. Daripada penasaran langsung saja kita sambut Bapak ARD, silakan bergabung. Siap. Bapak, Duduk Kak. silakan duduk di singgasana kami. Luar biasa. Bapak gimana, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sebelumnya sudah mau datang. Sudah mau menyempatkan waktu Sudah sibuknya mau- mungkin Wah, ya. sangat sibuk sekali, Bi. Apalagi sekarang ada persiapan Porprov. Betul. Persiapannya kan, wah udah banyak sekali, Bi. Ini tuh yang harus dipersiapkan tuh dari A sampai mungkin huruf baru, bukan jet lagi, Bi. Ada huruf baru. Ada, udah melebihi sebenarnya. Ini beliau yang mempersiapkannya dan juga dibantu sama yang lain ya Pak mungkin ya dari organisasi Family atau Yang jelas SCH lah yang sudah SCH. membantu. Tepuk tangan dulu. Kurangnya Ya. SCH. SCH juga yang turut ikut membantu, Bi. Kayaknya lah itu ngaropi dua dia kudu ngopi Kudu aja. ngopi, Pak. Ngopi. Iya pajangan apa kudu diopi. Kudu ngopi, Pak. Diopi. Iya, kayak rokoknya mangga, Pak. Ya, Supaya supaya raos. ngerokok, Pak. Biasa Bapak, ngerokok. beda ngerokok, Pak. Ah teu kenging bias abi hungkul.
Asik. Kan? Asik. Lu teh asik mah mau diundang. Wow. Lah nggak geter ke Abina. Asik ya. Asik ya mah konsep lagi mah ngobrol kan di Bapak mah. Iya. Kos urang-urang ngarita we di Pak Lep itu santai. Slow udah bi. Muda-mudi lah. Mudah-mudi. Cara-cara Kalem muda-mudi. semua. Kemarin teh Pak, saya teh lihat Pak foto Bapak Ya. teh di Pagaden. Ya. Kenapa? Jadi tadi pas tanya teh, jadi sowawu we Pak ya. Ya. Boleh. Nggak wau di Pagaden di lembur Siap. Pak. Siap. Oh ya apa? Benar. Sebelum memasuki pertanyaan yang pertama, Bi. Nah, Orang tuh selalu penasaran, Bapak. Kalau Bapak Asep lihat kita, ini cocoknya sebagai atlet apa sih Pak kira-kira? Sebentar, saya bingung dulu, pikir dulu. Cari ilham dulu saya. Atlet apa ya? Kira-kira pantas gak Pak? Pantas. teh. Sri Mulat lah. Itu pantas Bi, jadi Sri Mula. Oh, iya. Pantas, iya. Oh gitu. Nah, gitu. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya. Ya. Dan Bentar dulu, jangan bapak lah. apa? Karena saya belum pernah menikah dengan ibumu. Gimana tanya akang saja. Akang aja. Iya. Oke. Aduh, ini bener sih, Bi. Itu obrolan tongkrongan tapi dibawakan dia tetap asik. Asik, Tetap tetap asik. asik. Apalagi beliau yang mengobrolkannya gitu. Jadi tambah asik kan. Oh iya bener. Mendingan santai iya kan gitu. Benar. Slow, santai, Slow. Saya yang tidak ya. Saya yang tidak santai. Sebenarnya mah ratu gitu. Si salah. Agak leong kena. Nah, Pak, kurang dari 2 atau 3 bulan lagi menjelang Porprov, sudah sejauh apa persiapan untuk bertanding di event bergengsi ini, khususnya persiapan para atlet? Oke. Pertama yang sudah sebagai tugas pokok fungsi KONI sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahwa KONI punya tugas pokok dan fungsi membantu pemerintah dalam hal mempersiapkan pembinaan olahraga dan atlet berprestasi. Itu sudah dilakukan selama di tahun 2020 karena saya waktu itu menjadi ketua KONI 2019 akhir. 2020 baru mulai melakukan pembinaan kepada cabur dan atlet sampai 2023. Tahapan-tahapan pembinaan itu sudah dilakukan sampai hari tadi saya cek sudah tahapan kepada pendaftaran atlet by number by name. By number itu kurang lebih 3 minggu ke belakang nomor pertandingan apa saja dan dari cabur mana yang akan diikuti oleh kontingen Kabupaten Subang. Nah, minggu ini adalah by name. Nama atlet, siapa lengkapnya, kakaknya, KTP-nya, semua identitas terkait masalah atlet itu dimasukkan semua. Satu bundel per orangnya. Jadi nama atlet misalnya, siapa namanya? Black gitu. Black atlet dansa misalnya. Iya Pak. Iya. Asal kan? Asal. Atlet dansa bisa Black gitu. Nomor pertandingan misalnya seni. Namanya Black, KTP-nya, kakaknya, semuanya itu harus semuanya komplit. Satu atlet itu membutuhkan input data yang langsung secara online ke Jawa Barat. Dimasukkan satu persatu nama atlet. Nah itu sudah dilakukan. Dan kurang lebih saya lihat dulu datanya yang sudah masuk ke mana? Ini tidak direkayasa teman-teman.
Cedera by data Rekayasa. semuanya ya. By data. By data. Harusnya Iya. seperti ini, by data. By By data. data harusnya. Ya, sebentar. Langsung sumputan data teh. Putar tengiringan. Ya, sesuai. Paling itu kamera nak. Tengir abi mah jeung bapak RT. Iya kan itu. Tadi nama mantap wani nama pada ayah. Cuma di Baturan. Ini Kontingen Subang ini ada 40 44 cabur yang mengikuti 44 Pekan cabur. Olahraga Provinsi November ke depan. Ada 419 nomor pertandingan yang didaftarkan, 565 atlet yang terdaftar di KONI, 294 ofisial yaitu pelatih, asisten pelatih, mekanik dan manajer. Jadi semua total kurang lebih hampir 800 atlet dan ofisial yang akan bertanding di Kabupaten Subang maupun di hampir 7 kabupaten yang menjadi tuan rumah. Oke. Berarti tepuk tangan dulu semuanya. Mantap sekali nih Bayang tuh. atlet kita ya. 800, 800 dan juga ada 44 cabur ya. 44 cabur. 44 cabur. Nah, apakah sebagai tuan rumah itu bisa menjadi salah satu keuntungan, Pak? Oh, banyak sekali. Ah, iya, Banyak menarik. sekali Nah, ini keuntungan. Narik ya. Dari sisi prestasi dulu ya kita Ya. gali. Dari sisi prestasi otomatis menjadi sebuah motivasi tersendiri. Betul. Ketika seorang atlet itu bertanding di daerah kelahirannya sendiri, ya di daerahnya sendiri, sehingga jelas dong pasti masyarakat Subang akan berbondong-bondong mendukung. Mendukung, ya. Dan itu mensupport, Iya, betul, Pak. memotivasi mental para atletnya itu. Itu yang dari sisi prestasi. Yang kedua dari sisi ekonomi itu sangat luar biasa. Dari sisi ekonomi saya sudah hitung hasil dari sesuai data lagi kita By bicara data, data. deui. Ya, kita bicara Sesuai data. data, ini Oh, bicara tentang data ya. bicara tentang Gagal, data. yuk. Ini ada data bukan mengada-ngada ini. Iya, betul. ngada ini. Hati ini. Ya, Albi, ya. ini. Silakan kamera ke Albi. Hei. Sesuai data yang kami ini data kemarin yang sudah kita ini contoh yang kalau di sisi ini kita ambil salah satu kemarin waktu di babak kualifikasi ya. Betul, Pak. Nah, kita ini ada kurang lebih waktu itu dilaksanakan acara babak kualifikasi taekwondo tanggal 21 sampai tanggal 23 Desember 2021. Waktu itu di mana itu jumlah atlet yang bertanding dari 26 kabupaten ada 392 atlet. Ya, dari 26 kabupaten atau kota se-Jawa Barat dengan jumlah wasit pertandingan 40, dengan jumlah panitia lokal itu yang paling luar biasa mengkaryakan masyarakat Kabupaten Subang. 25 orang panitia inti, jumlah panitia lokal 78 orang. Wow, Begitu. banyak sekali berarti Ya. orang-orang yang dilibatkan. Yang di luar dilibatkan juga. itu baru satu cabur. Satu cabur itu. Taekwondo Nah, unggul. sesuai dengan data statistik laporan kamar yang terpakai hotel kemarin itu waktu bawa kualifikasi, kita data sampel diambil dari hotel premium sampai dengan standar hotel. Ya. Contoh misalnya di sini ada salah satu hotel yang kita ambil itu hotel Beta Subang dengan kapasitas 57 kamar, statusnya terisi penuh selama 3 hari. Selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Oh, Gitu. ah. Itu luar biasa. Yang biasanya hotel tersebut di waktu weekday waktu weekday itu hanya 25 kamar, 25 hanya 30% kalau tetapi ketika kalau weekend itu 60%, tetapi ketika Adanya adanya porpot itu 100%. 100% terisi. 100% terisi. Jadi kalau misalkan
tadinya cuman 10 kamar yang terisi 15 kamar, sekarang memang 100 kamarnya itu udah penuh, Bi. Pasti eta Ya, mah. Itu mah jadi- sudah pasti. Kita estimasi nih, waktu itu kita hitung estimasi hotel itu di rata-rata dengan harga yang paling rendah, Ya. kita lihat 350.000 kali 57 kamar dikali 3 hari. Pendapatan hotel itu hampir 59.850.000 3 hari. Lu poe. 3 hari itu. Satu jawab gitu. 3 hari. Kumaha tah, Black? Emang bener Tilu poe eta mah perputaran ekonominya sangat besar gitu. Dampaknya buat tuan aslina. rumah gitu, Bi. Tilu poe bisa meuli Scoopy eta. Ya. Mio lah. Tukang cimol jadi, Tah, Mas. jadi Scoopy Tukang mana? cimol ge jadi, hareupeun hotel kieu. Jadi. Jadi Nah, itu yang ini. Jadi kalau diperkirakan gitu kita estimasi, kita hitung samping pendapatan hotel per 3 hari itu dengan jumlah 26 kabupaten waktu itu total pengunjung itu kurang lebih 3.000 orang waktu 3.000 satu cabor ya. satu cabor. 3.000 orang. Jadi kita estimasi 70% itu menginap, 30% pulang. Iya. Nah, jadi 3.000 orang gitu dikali 50% kita kalkulasi itu 1.500 orang dengan kebutuhan kamar kurang lebih 750 kamar. Gitu. Ya, kurang 750 kamar. Jadi sedangkan waktu itu yang sesuai kami data di Kabupaten Subang itu ketersediaan kamar hotel di Subang itu hanya 1.446 kamar. Baru saja satu cabor itu udah setengahnya udah habis. Baru satu cabor. Gitu. Nah, jadi dari 750 kamar yang kemarin itu terpakai waktu babak kualifikasi, di rata-rata rate price yang paling terendah gitu, price yang 350 kali 750 itu 262.500.000 rupiah hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Gitu, hanya 3 hari. Hanya 3 Gitu. hari. Itu luar biasa dari sisi ekonomi baru hotel. Baru Baru hotel. hotel. Nah, saya hitung nih dari landasan perhitungan terkait masalah estimasi pendapatan hotel. Ini kita kemarin konsumsi, ya konsumsi. Kemarin waktu kalau kita hitung rata-rata pengunjung itu kurang lebih nanti itu kurang lebih 113.000 orang. 113 Nanti, Untuk Pak. nanti. Yang Ya, proper. kalau di rata-rata nanti kemarin itu Bapak kualifikasi sejumlah itu. Iya. Satu cabor. Nah, 113.000 orang itu selama 7 hari pertandingan ya. 113.000 orang dikali 3 kali makan satu harinya. Oh. Itu membutuhkan 339 pack selama per hari. Per harinya, Pak. kebutuhannya. Per harinya. 339 box nasi bowok itu per hari dengan kebutuhan 113.000 orang. Jadi kalau selama pertandingan itu 7 hari 2.373.000 box yang dibutuhkan. Wih, Karek samuna unggul, Black. Ayo. Timbal pasca mari turun. Mari berada di sekitar venue dan hotel. Kami mengundang. Nah, kita rata-ratakan sesuai SHB. Ya, karena ada standar harga biaya yang memang berapa sih kebutuhan makan per sekali makan. Sekali makan. Ya, untuk satu atlet itu. Nah, kita punya harga standar yang harga per rata-rata nasi boxnya itu cateringnya itu 35.000. Iya. Ya. Nah, kalau dikalikan tadi kebutuhan estimasi pendapatan konsumsi selama pertandingan itu
hampir kurang lebih 83 miliar 55 juta. Miliar. Dari nasi bok. Ngeper ya, ngadenge jumlah lagi ngeper. Nasi bok. Ngeper ya, Bi. Miliar. Miliar ya. Apal teh mana nyali can jugrugna miliar. Oh, Super deal. Eta naon yang deuna? Nih, saya hitung lagi. Ini baru itu dari Nasi, konsumsi ya. Gitu. Ini dari sektor UMKM. iya. Nih, pendapatan waktu itu saya hitung yang dagang UMKM bukan UMKM itu tapi pedagang yang di jalanan Iya, ya. iya. Yang biasanya 50.000 sampai 70.000 per hari mereka punya penghasilan, waktu kemarin ada babak kualifikasi itu mereka mendapatkan 150.000 sampai 210.000 per hari. Per hari. Keuntungannya. Ya. Nah, kalau misalnya itu ngitung dari beberapa yang ada yang tidak terkoordinir. Iya, betul. Beda dengan nanti kalau terkoordinir dengan baik gitu. Iya. Itu hanya tukang cilok UMKM bukan ya? Itu mungkin pedagang kaki lima ya, Pak? Pedagang kaki lima ya, UMKM, betul. Terus tukang siomay besok kayak gitu. Ini yang kemarin kami hitung ya. Nah, kalau seandainya estimasi pengunjung nanti itu yang kami ketahui dari mulai atlet, pelatih, ofisial dan pendukung itu kurang lebih 113.000 orang selama 7 hari pertandingan. Itu kalau seandainya si itu menjajakan 35.000 itu UMKM itu berpunya pendapatan selama pertandingan selama 7 hari itu 27 miliar 685 juta. Kalau UMKM itu dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik. Itu teh baru yang terdata by atlet, terus pelatih dan ofisial. Encan budak nu nganterna eta teh. Kolotna. Segala dibelinya kan. Itu tukang jagong dieureunkeun Cukup deh dengan Jadi ada beberapa faktor yang memang yang akan menjadi keuntungan nanti secara ekonomi ya. Mulai dari pendapatan hotel, pendapatan konsumsi, pengusaha makanan gitu. Selama pertandingan, upah tenaga kerja, terus kan nanti itu setiap atlet itu ada swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Subang. Itu kan pasti bayar. Dibayar ya, Pak. Terus pendapatan UMKM, pendapatan sektor pariwisata, terus sampai ke mungkin nanti ada sewa-sewa kendaraan rental yang dibutuhkan. Terus dari pendapatan advertising yang nanti pasti banyak yang perlu seperti itu. Terus dari pendapatan biaya sewa gedung itu kurang lebih hampir 222 miliar 658 juta perputaran selama 7 hari. Itu yang baru dihitung. Belum dihitung yang di kafe, di KFC gitu. Belum yang di kuliner-kuliner belum itu. Ini dari transportasi aja kurang lebih menghasilkan ketika orang itu masuk selama 7 hari mereka akan pasti wisata yang pendukung-pendukungnya betul, Pak. Selama 7 hari itu hampir kurang lebih 8 miliaran tiket yang akan terjual di Dinas Pariwisata gitu. Jadi keuntungannya sangat luar biasa. Ya. Ini belum dihitung belum dihitung dari beberapa sisi yang lain ya. Karena kan nggak mungkin juga orang hanya makan nasi bok gitu. Pasti ada kopinya. Benar, Pak. Ada jusnya, ada yang lain-lainnya gitu. Betul, di betul, kafe-kafe itu terisi. Ini hanya ngitung catering loh. Hanya ngitung catering. Belum ngitung kafe. Saya belum ngitung kafe. Jadi kurang lebih hampir 1 triliun lah selama 7 hari itu. Kumaha. Perputaran itu luar biasa lah. Ya. Luar biasa loh, Polpor ini perputaran ekonominya sangat Idih. ngesan ya, Bi. Tapi piraku rek caricing wae mah. Nah, Ngebahas nanti kan jurang wae. Teu emang maksudnya harus dari sekarang semaraknya teh, harusnya Blek. benar, Semangat benar, nate benar, gitu harusnya, masyarakat. harusnya
dari sekarang. Lain-lainnya. Gitu Kita ini kan. berbicara data. Betul, Jadi saya sudah melakukan pengkajian waktu berkualifikasi dengan konsultan kita. Ini yang kita hasil kajian kita. Jadi kenapa saya bisa bicara akan mencapai sampai 1 triliun perputaran uang yang dari kabupaten lain masuk ke Kabupaten Subang? Hasil dari kajian. Tapi Kita. apakah permintaan kebutuhan tentang porprov ini sudah terpenuhi, Pak? Jauh banget. Ya jauh banget. Contoh begini, kebutuhan ini kekurangan hotel ini seperti ini. Dari itu sih. Kamar yang tersedia di Kabupaten Subang itu 1.446 kamar. Kebutuhan total kamar ya 39.600 kamar. Jadi minus 38.154 kamar. Kan sabaraha persen, Pak? Dari 26 kabupaten yang akan masuk ke Kabupaten Subang, baru 4 kabupaten yang sudah terpenuhi hotelnya, yang lain sisanya nggak kebagian. Oke. Jadi 38.154 kamar, mereka juga bingung, nggak tahu tidur di mana, nggak tahu di Lembang, nggak tahu di Purwakarta, nggak tahu di mana-mana. Kumaha tah, nu Gitu. kamari. Jadi luar biasa sayang. Itu saya ngitung itu pendapatan kamar yang tadi sekian miliar itu Ya. dari 1.446 kamar, bukan dari total semua kamar. Gitu. Jadi sangat disayangkan. Seharusnya dari sekarang sudah mulai yang namanya ada kolaborasi di mana ada rumah yang kosong yang tidak terisi itu didata oleh pihak pemerintah Dispora untuk memudahkan tamu-tamu kita di kabupaten lain yang mana mereka ketika membutuhkan fasilitas kamar sudah ada market lah. Ini kuliner ini ada di sini, data-data kuliner, data-data kamar yang disewakan untuk tamu Pekan Olahraga Provinsi dari kabupaten lain. Nah sampai sekarang saya juga kebingungan sebagai KONI, banyak yang datang menanyakan ke saya, kami tidur di mana? Ya, begitu karena kamarnya hotel sudah habis. Sudah habis ya, Pak? Sudah selesai gitu. Dari 1 bulan, 2 bulan ke belakang kamar sudah nggak ada. Sudah nggak ada, sudah habis gitu. Tapi belum ada solusi apa ya? Nah, itu yang saya sih berharap sebagai ketua KONI Kabupaten Subang, event ini kan langka. Betul. 4 tahun sekali ini diselenggarakan, belum tentu 4 tahun ke depan tuh balik lagi ke Subang, 8 tahun ke depan juga balik ke Subang, 12 tahun ke depan balik ke Subang. Harusnya momentum ini menjadi momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua komponen elemen yang ada masyarakat Kabupaten Subang. Gitu. Harusnya seperti itu. Apalagi sekarang pandemi kita udah mau endemi ya Pak ya. Harusnya jadi momen untuk menggeliatkan UMKM atau masyarakat yang di Subang ini, Black. Seperti itu. Momen Meta Black. Betul. Jadi memperbaiki ekonomi lah. Iya, Ini saatnya betul. bisa di momen pisan porprov ini, Bi. Ini sunut telur kona. Asoy. Kan asik. Kan asik kan. Nah, tadi berbicara tentang kebutuhan. Bi. Sekarang balik lagi nih ke sebenarnya kalau kita menjadi tuan rumah nih Pak. Ya. Sebagai tuan rumah itu apakah kita punya daya tarik tersendiri pada gelaran porprov kali ini Pak? Misalkan kita nih lebih beda nih harusnya dari yang lain. Kalau saya inginnya begitu. Saya pernah sesumbar di Jawa Barat di depan 26 kabupaten, depan Dispora 26 kabupaten, 26 KONI. Saya pernah sesumbar, Subang akan menjadi tuan rumah porprov terasa Olimpiade, saya bilang begitu. Woi.
Saya sesumari itu, cita-citanya seperti itu. Betul. Harus tinggi kalau cita-cita. Soal terlaksana dan tidak, pokoknya cita-cita weh lah. Bener, Pak. Karena Bener, Pak. ketua Setuju, Pak. KONI itu nggak ada apa-apanya. Setuju, Pak. Yang harus paling dominan kan pemerintah. Harusnya. Karena penyelenggaraan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten masing-masing yang menjadi tuan rumah. Jadi KONI itu sebagai tupoksinya menyiapkan atlet dalam hal dan prestasi. Betul. Pembinaan untuk atlet. Jadi kalau penyelenggaraan kontingen itu sudah pindah ranahnya, tanggung jawabnya ke pemerintah. Jadi suksesnya penyelenggaraan prop itu ya itu adalah pertaruhan pemerintah daerah. Sukses. Nah, saya sih berharap berulang-ulang kali menyampaikan kepada pemerintah agar Subang harus menjadi tuan rumah yang berkesan, yang baik, dan ketika tamu-tamu kita pulang itu membawa kesan yang baik ketika pulang dari Subang. Ada hal yang bisa diceritakan oleh tamu-tamu kita ketika mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Mulai dari wisatanya, mulai dari kulinernya, mulai dari keramahan masyarakat Subangnya, mulai dari kesigapan dari panitianya. Itu sih harapan saya sebagai KONI Subang. Sebagai orang Subang ya kita ingin Kabupaten Subang ini di mata kabupaten lain yang ada di Jawa Barat ini baik dan bagus. Betul. Begitu. Baik dan bagus. Itu harapan saya gitu. Namun ya apa daya tangannya sampai gitu. Itu sulit karena ketua KONI hanya tupoksinya itu. Hal-hal yang lain itu ada di tanggung jawab pemerintah daerah. Hal-hal yang lainnya. Tetapi saya tidak sebagai kaum milenial gitu, seperti Black sama ini gitu. Nggak mau hal itu, walaupun batasan itu, tetapi karya kreativitas kita sebagai anak muda nggak boleh berhenti gara-gara hal-hal yang memang mengganggu. Karena bagi kita ini tantangan itu harus kita hadapi. Kita harus hadapin. Jangan sampai ininya kurang respect, slow respon. Ya kita sebagai anak muda nggak boleh begitu. Kita tetap saja berjalan terus. Makanya KONI Subang mengajak tim-tim kreatif, yaitu Subang Creative Hub. Ayo kita bentuk tim untuk memeriahkan Porprov ke-14 ini. Subang sebagai tuan rumah. Bagaimana Porprov ini akan terasa semi-semi, bahwa terasa lah rohnya itu bahwa ada event nasional ini di Kabupaten Subang ini. Terasa bagaimana terasa sedikit hingar-bingarnya adanya Pekan Olahraga Provinsi. Karena ini pesta. Pesta olahraga, pestanya masyarakat. Mari kita buat, karena kalau kita buat sepi ya buat sepi bisa. Tapi ketika ini sepi dibuat rame, ya bisa. Bagaimana orang punya inovasi, punya kreatif untuk memeriahkan itu. Karena memang betul bukan tanggung jawab pemerintah KONI saja, tapi semua elemen masyarakat Kabupaten Subang harus berjibaku kolaborasi untuk melakukan bagaimana yang terbaik untuk Kabupaten Subang dan membawa kesan yang baik untuk tamu-tamu 26 kabupaten di Jawa Barat ini. Itu. Mantap. Top. Kita harus berjibaku dan saling berkolaborasi, Bi. Karena kita itu sedang mengangkat hashtagnya Subang Kolaborasi. Sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab. Kalau Bapak ini sudah terjawab. Memang visioner ya ternyata. Terus ngalahan. Sudah tahu nih. Itu Apa yang emang di luar kepala. betul. Jadi KONI ini sekarang sedang berkolaborasi juga, Bi. Mengajak kita di Subang Creative Hub. Berkolaborasi itu ada di antaranya yang kemarin lomba maskot ya Pak ya. Lomba maskot itu tuh tinggal nunggu ini Pengumuman pemenang. Nggak tahu ya, jangan. Wali beranya.
Rahasia mampirnya. Rahasia. Nonton ya mantaknya iya. Selain itu ada juga lomba foto. Mau foto. Nah, lomba foto ini bisa melibatkan masyarakat sebenarnya, Bi. Oh iya. Betul kan? Benar. Yang pertamanya lomba foto teh ada prop temanya teh. Nah, Jadi semarak, semangat menyambut porprov, dipoto, diupload, nanti ada ketentuannya hashtag, terus tag ke ini, nanti pasti ada lah pengumuman lomba fotonya pasti ada. dimulainya kapan. Nah, selain itu, buat para senimannya juga, Bi, bakal ada lomba mural. Ya. Lomba gambaran daripada Gambar. mau pulak-pilok te para rugu, ya kan? Mending nu pugu. Mending nu pugu, menang Pugu, hadiah. menang Dia hadiah. mah. Hadiahnya ngopi di palet. Jadi uang. Bisa jajan di palet. Bener. Nah, nanti itu semua bakal bermuara, Bi. Puncak kolaborasi kita itu bakal ada di Pasar Porprov, Bi. Aya pasar porprov, Nah, ada Pasar Porprov anyar deui wae. yang diusung juga sama Bapak Pak Ketum. Ketum. Ya, Pak ya. Nanti di Pasar Porprov itu bakal melibatkan siapa saja, Pak? Oke, yang jelas yang paling saya pertama libatkan pasar Pekan Olahraga Provinsi ke-14 ini adalah SCH yang paling SCH yang menjadi pengelola tunggal lah untuk bagaimana melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Subang, semua apalagi dikoordinir oleh SCH, tetapi jangan hanya berdagang, tapi silakan kreativitas apa yang SCH punya lakukan. Misalnya yang musim-musim itu apa? Fashion 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 Week. Citayam gitu. Nah, nanti di Porprov ini fashion Porprov. Bisa, Jadi Pak, bisa. jadi diadakanlah oleh bagaimana punya kreativitas SCH, Iya. terus gelar-gelar musik, Betul. gelar-gelar seni yang ya saya percayalah. Seperti kemarin kami KONI percayakan kepada SCH bagaimana lomba maskot ini. Dan saya sudah menerima laporan ada 50 yang peserta bukan saja dari Subang tetapi hampir nasional mengikuti lomba maskot itu luar biasa itu. SCH kerjanya singkat, padat dan luar biasa. Pokoknya tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sat. Kita bakal kemas dengan sebaik mungkin, Pak. Iya. Siap. Karena Gitu. nanti kita bakal pilih di UMKM yang juga memberi kesehatan jasmani dan mental pada para atlet. Benar, eta kudu ta. Kudu lah itu teh. Kurasi, eta kudu kurasi. Ya, karena itu tuh mempengaruhi engke teh atlet itu bakal menang emas moal. Betul sembarangan. Sembarangan eta mah mau Asupan ini kudu baik, Kudu Bi. baik. Makanya terus tontonan aja kudu baik. kudu baik, Karena kan hiburanna. atlet juga pasti Butuh. mentalnya apa ya? Ya. Persiapan mental Persiapan mentalnya, mata kudu ada dihibur. dihibur heula. Kudu dihibur Biasa. gitu kan. Asupannya baik gitu. Minta ya kita SCH minta lah kreatif panggung seninya ada. Nah, Produk UMKM terutama yang ciri khas Subang ya. betul. Itu yang harus dilibatkan karena ketika mereka datang kalau hanya misalnya bukan ciri khas Subang, mereka ya banyak di daerahnya masing-masing. Banyak, Tetapi iya. ketika punya ciri khas Subang, mereka yang menjadi sebuah kebanggaan untuk dibawa pulang ke daerahnya lain-lain. Itu membuat apa? Subang ini lebih memorable. Betul ya, Pak? Intinya teh ya, Betul. terkenang lebih terus. terkenang terus, apalagi mau menang emasnya terkenang. Bener. Ya. Tapi sebenarnya Betul. kalau buat atletnya itu sendiri, apakah ada target, Pak? Ada. Sesuai dengan hasil kajian kami, ada salah satu di kami itu ada bidang prestasi dan satlak. Satlak itu satuan pelaksana yang memantau perkembangan prestasi atlet dalam hal pembinaan selama 2 tahun ini. Sejauh mana mereka atlet-atlet ini berlatih untuk menjadi juara. Dan kita Ketua KONI, saya mendapat laporan dari Bimpres ya, Subang ini masuk 10 besar lah. Ya, di Jawa Barat ini. Kita punya targetan 10 besar karena persiapan kita ini sangat pendek. Ya.
sangat pahit karena saya dari ketua KONI tepatnya sih 2020, 2 tahun ini sampai ke 2020, 21, 22 gitu, langsung ada Porprov. event ini, Porprov ini. Tetapi ya kita kejar bagaimana nama Subang ini dibilang olahraga maju, maka kita kejar untuk masuk 10 besar dulu. Karena di tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah masuk ke 10 besar. Wow, Yang Subang berarti ini. sebuah pencapaian ya Pak? Sebuah pencapaian. Capaian. Sebuah pencapaian. Mantap sekali. Ya berarti Bapak ini juga seorang sangkuriang. Nya, Kamari dicerita kan, isukna kudu jadi. bener tak? Seorang sangkuriang diundang tapi Undang. karena kan yang tadi beliau sampaikan, tantangan itu harus dihadapi. Gitu. Bener. Bukan untuk dihindari. Bukan untuk dihindari. Bukan untuk dihindari. Quote 2022. Quote ada jadikan quote di TikTok halus ta. Tapi ini dalam jangka waktu dekat ini juga bakal ada ini loh Pak, pengukuhan para atlet. Iya. Ini, Ya. Secara pengemasannya gimana Pak? Saya percayakan lagi ke SCH. Wah, Ya. mantap sekali. Bagaimana pengukuhan ini gebiar sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa ketika atlet itu dikukuhkan gitu. Karena mereka merasa ada penghargaan, pengakuan dan mereka merasa diakui bahwa mereka adalah atlet yang memang akan berjuang nanti di bulan November, ditonton oleh semua elemen masyarakat Kabupaten Subang, disaksikan oleh para unsur Muspida. Mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan pengukuhan atlet itu, kekuatan dan keyakinan bahwa mereka, saya sebagai atlet akan berjuang untuk menjadi juara dan membawa nama baik Kabupaten Subang dan membuat kebanggaan masyarakat Kabupaten Subang. Pengukuhan itu harus dibuat seperti itu. Jadi atlet ini merasa bangga. Betul. Jadi tidak merasa disia-siakan. Tidak merasa disia-siakan. Jadi saya percayakan kepada SCH bagaimana mengemas itu. Apa yang sudah saya sampaikan ke tim SCH, saya ingin seperti ini. Silakan kreativitasnya seperti apa SCH. Gitu. Betul. Tonggo kang ngalamun, tenang anggaran mah aya. Kalah bisiknya ngahulang wae teh. Biasanya sok gitu. Bisik tanda tanya anggaran di mana gitu. Bobo ke SCH ke gitu teh. Anggaran mah aya. Siap. Ayo, Bre. Aman. Ente emang geus katingali awang-awang kumaha Percanten ka ieu mah, Bi. Tantenya. Kan mentak mah nu ka dieu mah nu asik. Nu Asik. asik. Kade tapi naon atuh Bi maneh nanya kek nanya. Sing wae banyak. Gaji buta ya jelema udu. Ngarti teh nu disampaikan nanti bakal aya pengukuhan. Enggak bakal pengukuhan. IP-na berarti badak ya ta, Bre? Iya, hati-hati. Teu, Itu ya, teh Kak. mukana naonnya mencekina mah sebuah Pembuka. Eta muka pisan dihareup pisan eta kos kumaha. Amun biasa wae nya. Aduh, bisina sayang sekali bilang men biasa wae nya. nya kayaknya memorable nanti teu jadi ya. Jadi, bener. Jadi emang di edankeun pisan gitu. Bener kudu rada. Nah, cara pakai tangan. Bapak mah Eta cenah Pak. pengukuhan ya urang. Mau asik ke Pak, si Bopak ke Pak. Asik Pak, bopak. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak juga buat Bapak telah menyempatkan waktunya. Ya. Tentunya. Apakah ada harapan Pak untuk Porprov ini mungkin? Harapannya saya pengen sukses sebagai kontingen, pengen sukses sebagai penyelenggaraan karena ini bagian momentum yang terbaik untuk mengangkat nama Kabupaten Subang dan masyarakat Kabupaten Subang, baik dari terutama adalah pariwisatanya itu luar biasa, bisa mengenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Yang paling penting adalah
saya ingin di Subang banyak SCH yang lain bisa punya berkreatif, berinovasi yang betul-betul teman-teman SCH ini makin banyak gitu, betul. sehingga Subang terangkat gara-gara kreativitas yang inovasi dan luar biasa anak-anak buahnya. Betul. Luar biasa itu. Tepuk tangan. Last statement dari Bapak Asep Rohman Dimyati. Tah. Ya. Jadi kumabe. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat Sejati Kopi. Terima kasih buat Subang Creative Hub. Terima kasih buat Subang Creative Center. Dan apa Bi? Salam ka pamarentah. Awe.